Ini adalah pertanyaan tertua di bumi. Dari mana kita berasal? Beberapa orang mungkin berterima kasih kepada pencipta dari atas, tetapi bagaimana jika tangan yang menciptakan manusia itu tidak ilahi? Bagaimana jika alien membawa kehidupan ke bumi? Bagaimana meteor bisa membawa kehidupan ke planet kita? Bisakah mikroba bertahan dari ruang hampa udara yang dingin? Dan apakah kehidupan alien sudah ada di bumi? Ketika Anda memikirkan alien, imajinasi Anda mungkin menjadi liar dengan adegan film dan tayangan ulang X-Files. Tapi secara teknis, alien mencakup apapun yang bukan berasal dari bumi. Dan definisi luas itu membuka beberapa kemungkinan yang menarik. Pada tahun 2017, para astronom mendeteksi bongkahan misterius dari sebuah planet ekstrasurya yang memasuki tata surya kita. Disebut Oumuamua, objek antar bintang ini terbuat dari es nitrogen, perisai radiasi yang sempurna untuk organisme yang mungkin menumpang. Lagi pula, jika batu berbentuk panekuk ini dapat mempertahankan pembentukan esnya saat terbang melintasi galaksi, maka mungkin kehidupan tidak hanya bisa ada di luar tata surya sistem tetapi juga perjalanan beku di ruang angkasa. Tetapi jika benda seperti ini menabrak bumi, apakah organisme akan selamat dari dampaknya? Ketika tata surya kita masih terbentuk, bongkahan batu yang akan menjadi bumi melayang-layang sama sekali tidak terlindungi dari meteor dan asteroid. Jika objek seperti Oumuamua telah mendarat di bumi selama waktu itu bisa membawa mikroba dan organisme lain dari luar angkasa. Ini disebut teori panspermia, yang menyatakan bahwa materi dari planet-planet di sekitarnya atau benda-benda dari luar angkasa mungkin telah membawa kehidupan ke bumi. Tapi bagaimana kita bisa menguji teori ini? Para peneliti di Stasiun Luar Angkasa Internasional menemukan bahwa bakteri bertahan di panel di luar stasiun. Bahkan suhu ruang yang ekstrim tidak membunuh bakteri. Apa itu membuktikan? Nah, jika pesawat ruang angkasa berangkat dari Mars dengan kehidupan mikroba yang melekat, mikroba itu bisa bertahan dalam perjalanan ke bumi. Tapi mari kita kembali ke hari-hari awal planet kita. Hampir 4 miliar tahun yang lalu, bumi mengalami periode pemboman. Selama waktu ini, hujan meteor yang kuat secara teratur mengguncang permukaan dunia kita. Dan beberapa objek seukuran Oumuamua, dengan panjang sekitar 800 meter, 2.600 kaki, menabrak bumi. Jadi jika ada mikroba jauh di dalam meteor itu, mereka mungkin terlindungi dari benturan, dan itu cukup mengesankan. Mengingat meteor bergerak dengan kecepatan hingga 100 km per detik, 62 mil per detik ini akan seperti bepergian dari Manhattan ke Philadelphia dalam waktu kurang dari 2 detik. Dan selama masa kacau itu, kehidupan mulai bermunculan di seluruh bumi. Bagaimanapun, bakteri dapat berkembang biak pada suhu setinggi 113 derajat Celcius, 235 derajat Fahrenheit, atau dipertahankan pada minus 196 derajat Celcius, minus 321 derajat Fahrenheit. Jadi jika meteor-meteor itu mengandung kehidupan mikroba, ia akan selamat dari benturan dan mungkin menanam benih-benih kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa tahu jika kehidupan alien sudah ada di sini? Nah, bukti itu lebih sulit ditemukan. Kami masih belum menemukan kehidupan dimanapun selain bumi. Jadi berpikir bahwa kehidupan bisa datang dari tempat lain mungkin agak sulit. Tetapi dalam sistem yang berjarak 400 tahun cahaya, kami telah menemukan elemen kehidupan. Menggunakan teknologi teleskop radio, peneliti Denmark menemukan glycolaldehyda, gula sederhana yang dibutuhkan untuk menghasilkan asam ribonukleat atau RNA. Ini adalah makromolekul yang bertanggung jawab untuk membuat protein dan mengkode gen. Glycolaldehyda mengambang di luar angkasa, menunggu pembawa untuk membawanya ke dunia seperti kita. Tapi mungkin sudah ada di sini, asam amino dan gula, bahan penyusun kehidupan, hadir dalam dua versi yang mencerminkan satu sama lain. Kami menyebutnya fenomena kiralitas, dan kami mengacu pada versi sebagai kiri dan kanan. Tapi di bumi, semua kehidupan mengandung asam amino berbentuk tangan kiri dan gula berbentuk tangan kanan. Dan itu tidak biasa, karena para ilmuwan yang membuat asam amino di laboratorium akan membuat setengah dari mereka kidal dan setengah tangan kanan. Jadi bentuk tunggal dalam asam amino dan gula bisa menjadi fungsi evolusioner. Atau mereka bisa menjadi pengaruh luar angkasa. Apakah kehidupan datang ke bumi dari luar tata surya kita di sebuah batu, atau di dasar kaki alien? Sulit untuk mengabaikan teori ini ketika kita memikirkan tempat kita di semesta. Silakan subscribe, like, share dan komen untuk video update lainnya. Terima kasih telah menonton.